Ya, selamat pagi Pak Bayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek USIP 2. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Waluyo dengan NIM 245114017. Judul proyeknya yaitu proyek penguat sinyal kecil. Pertama, spesifikasi rangkaian. Seperti yang diketahui di LMS, jenis biasingnya yaitu fixed bias. AVNL-nya 200 dan frekuensi kerjanya yaitu 80.000 Hz. Dan perhitungan teoritis penentuan nilai komponen. Di sini saya menggunakan transistor 2N2222 dan VCC 12 volt, dan pertama-tama juga saya akan menentukan nilai RC-nya sebesar 1500 ohm. Masuk ke rumusan pertama, yaitu AVNL sama dengan min RC per RE. 200 sama dengan 1500 dibagi RE. RE sama dengan 1500 dibagi 200, sehingga dapat nilai RE-nya yaitu 7,5. Ketika sudah mendapatkan nilai RE, kita bisa menghitung nilai IE-nya. Itu dengan rumus 26 mV dibagi dengan RE. IE sama dengan 0,026 dibagi 7,5. IE sama dengan 0,00347 ampere atau 3,47 miliampere. Dan IB sama dengan IE per beta plus 1 dengan nilai betanya yaitu 180. Dan IB sama dengan 0,00347 dibagi 180 tambah 1. IB sama dengan 0,00347 dibagi 181. Sehingga didapatkan nilai IB yaitu 1,9153 dikali 10 pangkat min 5 ampere atau IB sama dengan 19,153 mikroampere. Jika sudah didapatkan nilai IB, kita bisa menghitung nilai RB-nya. Rumus RB yaitu VCC min VBE dibagi IB. Selanjutnya RB sama dengan 12 dikurang 0,7 dibagi 1,9153 dikali 10 pangkat min 5, sehingga didapatkan nilai RB yaitu 589 kilo ohm. Karena resistor 589 kilo ohm tidak ada di pasaran, jadi saya menggunakan resistor 560 kilo ohm. Kemudian bisa lanjut ke rumus RB paralel beta RE, di mana nantinya nilai dari RB paralel beta RE ini digunakan untuk menghitung nilai CB-nya. RB paralel beta RE sama dengan 560K paralel dengan 180 kali 7,5, sehingga didapatkan 1346,92. Dan IC sama dengan beta dikalikan dengan IB. IC-nya yaitu 180 dikali 1,9153 dikali 10 pangkat minus 5. Jadinya IC sama dengan 0,00345 ampere atau 3,45 miliampere. Dan kita bisa menghitung nilai VCE-nya, yaitu VCE sama dengan VCC min VC. VCE sama dengan VCC min IC dikalikan dengan RC. VCE sama dengan 12
dikurang 0,00345 dikali 1500 sehingga didapatkan nilai VC-nya yaitu 6,8287 volt. Lanjutan menghitung IC saturasi yaitu VCC per RC. IC saturasinya 12/1500 sehingga dapatkan IC-nya yaitu 0,008 sehingga IC-nya yaitu 8 mA. Kemudian lanjut ke persamaan untuk mencari nilai kapasitornya. FLC sama dengan FLS sama dengan 1/10 dikali Fmid atau frekuensi kerjanya. FLC sama dengan FLS sama dengan 1/10 dikalikan dengan 80.000 sehingga didapatkan nilai FLC sama dengan FLS sama dengan 8 kHz. Pertama kita akan menghitung nilai CC-nya. CC sama dengan 1/2pi dikalikan RC dikalikan dengan FLC. CC sama dengan 1/2pi dikalikan 1500 dikalikan 8000 sehingga didapatkan nilai CC yaitu 13,25 nanofarad. Karena kapasitor 13,25 farad itu tidak ada dijual di pasaran sehingga saya menggunakan nilai kapasitor 10 nanofarad. Kemudian untuk CB rumusnya itu 1/2pi dikalikan RB paralel beta RE dikalikan dengan FLS. CB sama dengan 1/2pi dikalikan 1346,92 dikalikan dengan 8000 sehingga dapatkan nilai CB yaitu 14,76 nanofarad. Karena kapasitor 14,76 nanofarad tidak ada dijual di pasaran sehingga saya menggunakan nilai kapasitor 10 nanofarad. Dari perhitungan di atas didapatkan nilai yang akan saya gunakan untuk simulasi perancangan prototyping dan implementasinya. Saya menggunakan nilai RC-nya itu 1500 ohm, RB-nya 560 kilo ohm, transistornya yaitu 2N2222 dan CC sama dengan CB yaitu 10 nanofarad. Selanjutnya itu simulasi rangkaian. Di sini dari hasil simulasi saya mendapatkan nilai Vout-nya itu 1 dikalikan dengan 3,82 dengan Vin-nya 4 dikalikan 5 mili sehingga dapatkan 20 mili VPP. Untuk rangkaiannya seperti ini. Berikut adalah rangkaian simulasinya pada Proteus. Dengan VCC 12 volt, RB-nya 560K, RC-nya 1500, CC-nya 10 nano, dan CB-nya 10 nano, transistornya 2N2222. Coba kita simulasikan. Gambar ini didapatkan Vout-nya itu 1 kotak dikalikan dengan 3,82 yaitu 3,82 VPP. Untuk Vin-nya yaitu 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 5 mili yaitu 20 mV. 3,82 dibagi 20 mV didapatkan hasil yaitu 191. Dari hasil simulasi yang sudah saya lakukan menunjukkan bahwa nilai AVNL yang diperoleh adalah 191, yang dimana untuk AVNL yang diminta atau yang ditentukan yaitu 200, tetapi 191 ini masih dalam batas toleransinya. Toleransi yang diberikan yaitu 10%, sehingga jika dihitung errornya 191 ini masih sekitar 4,5%.
Jadi masih bisa diterima untuk hasil simulasinya ini. Lanjut ke pengujian prototypingnya. Ini juga saya menggunakan transistor 2N222, kapasitor CC dan CB yaitu 10 nano, RC-nya 1500 dan RB-nya 560K. Ini VCC-nya saya menggunakan 12 volt, frekuensi kerja 80 kHz, dan VIN-nya 10 mV. Untuk hasil oscilloscope prototypingnya didapatkan Vout-nya yaitu 2,2 dikalikan volt per div 1 yaitu 2,2, dan untuk VN-nya ini didapatkan sekitar 1,2 dikalikan 10 mV yaitu sekitar 2,2 dibagi dengan 1,2 dikalikan 10 dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, didapatkan AVNL pada pengujian prototypingnya ini sekitar 183,33. Terdapat perbedaan juga antara AVNL pada pengujian prototyping dengan AVNL yang ditentukan yaitu 200. Namun hasil prototypingnya ini juga masih dalam batas toleransinya. Untuk galat errornya itu sekitar 8,33%. Jadi untuk hasil prototypingnya ini masih bisa diterima. Lanjut ke pengujian implementasi. Pada pengujian implementasinya ini saya juga tetap menggunakan transistor 2N222, kapasitor 10 nano, RB-nya 560K, dan RC-nya 1500. VCC-nya juga masih menggunakan 12 volt, dan frekuensinya tadi masih 80K, dan VIN-nya 10 mV. Ini dari hasil pengujian prototyping ini didapatkan untuk Vout-nya itu 2,4 dikalikan dengan volt per div-nya itu 1 hingga 2,4 VPP, dan untuk VIN-nya itu didapatkan di sini sekitar 1,2 dan dikalikan dengan 10 mV, hingga jika dihitung AVNL-nya itu 2,4 dibagi dengan 1,2 dikali 10 kali 10 pangkat min 3 itu menghasilkan AVNL yaitu 200. Dari hasil pengujian implementasi ini nilai AVNL-nya dengan yang ditentukan itu sama yaitu 200. Dan dengan demikian hasil pengujian implementasi ini lebih presisi dibandingkan dengan hasil simulasi dan hasil prototyping. Dan kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian proses perancangan, simulasi, prototyping, dan implementasi, dapat disimpulkan bahwa nilai penguatan tanpa beban atau AVNL yang ditargetkan sebesar 200 berhasil dicapai pada tahap implementasi. Hasil simulasi menghasilkan AVNL sebesar 191
dan hasil prototyping menghasilkan AVNL sebesar 183,33. Dari hasil keduanya ini masih berada dalam batas toleransi dan menunjukkan bahwa rangkaian bekerja dengan benar meskipun terdapat sedikit penurunan gain akibat toleransi komponen, ketidakstabilan bias pada rangkaian fixed bias, serta resistansi parasit pada breadboard. Namun, pada tahap implementasi di mana sambungan lebih stabil, komponen tersolder rapi dan kondisi kerja transistor lebih terkontrol, nilai AVNL lebih terkontrol nilai AVNL mencapai tepat 200 sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa desain rangkaian sudah benar secara teori dan bahwa implementasi fisik memberikan hasil paling presisi serta memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.